Imam selesai sholat, datang jamaah dari belakang memegang tangan saya. Ustaz, saya tanya ada apa? Ustaz makin kuat. Tunggu, saya sholat Pak dia dulu. Saya sholat. Apa masalahnya Pak? Saya antar istri saya itu ke airport Pak Ustaz. Saya titip dengan bapak nih, Pak, tolong jaga di bini saya. Betul-betul dijaganya Pak Ustaz. Kenapa bapak titipkan kambing ke singa? Menitipkan kambing ke singa. Singa, kau jaga kambing ya. Kata singa, mau banget. Serigala, ku titipkan ayam ini ke kau ya. Kata serigala, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tidak ada pertemanan, persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Berawal dari tukaran nomor, berakhir dengan tukar cairan. Ustaz gak pantas ngomong begitu. Mendengarnya aja menjijikkan, apalagi kalau kejadian. Ya Allah, selamatkan semua saudara-saudari kami ya Allah. Kalau gitu, tapi jangan pula gara-gara tausiah di Kejati ini besok semua perempuan kami resign. Tetap kalian bekerja, beraktivitas saudariku, tapi jaga. Setelah pulang ke rumah jam 5, sampai ke rumah, rawat, matikan handphone, sholat maghrib, siapkan makanan, sholat isya, 9, 10, 2 jam bersama anak dan suami, full time. Kalau bahasa awalnya quality time. Alam kan sama itu ceramah aja, ngomong aja. Ya kemarin kami tengok Malaysia, Negeri Sembilan, Malaka. Kau tahu dari mana? Aku kan follow Instagram Ustaz yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Kan saya mau foto Ustaz. Matikanlah handphone. Udahlah dari pagi, dari siang. Pagi dari tak sempat membuatkan teh manis, siang tak sempat makan sama dia, malam itu duduklah. Nasinya sama, teh manisnya sama, lauknya sama, tapi rasanya beda kalau kamu yang membuatkan mah. Ini masalah rasa. Toplesnya sama, gulanya sama, kompornya sama, airnya sama, gelasnya sama, tapi rasanya beda. Jangan sampai waktu asisten rumah tangga pembantu pulang waktu mau Idul Fitri, biasanya kalau mau pulang pembantu asisten rumah tangga, yang nangis itu anak. Jangan sampai kejadian pas asisten pulang laki pun ikut menangis. Hari ini ibu boleh tertawa, tapi pas pulang nanti betul juga kan Ustaz. Insya Allah Allah menjaga semua keluarga ibu bapak sakinah mawaddah warahmah. Kau sedang di mana sekarang bang? Aku lagi tugas di luar kota ini, kabupaten kota tentang pengawasan biasa mengawas dengan mata yang tajam mata lampu. Tinggal di hotel mana? Aku sekarang sedang tinggal di hotel syariah. Semua pegawainya laki-laki. Kalau mau masuk kemari menunjukkan surat nikah, aman, damai. Alhamdulillah. Rupanya dia cuma tengok kawannya, bisa buat dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerja beraktivitas 55 60 selesai sampai akhirnya kita akan menghadap Allah. Kita semua akan berakhir dengan husnul khatimah. Di antara semua pegawai, kepala dinas, kepala kantor, bupati, gubernur, Ustaz kan keliling Indonesia kemana-mana ya. Apa yang Ustaz ingat? Akhirnya kita hanya tinggal sepotong kenangan. Kenal Ustaz dengan Pak Kapolda. Nah, apa yang membuat kenangan Ustaz sama dia? Dikawalnya aku dari airport sampai ke Universitas Sultan Agung. Tahu dia orang Natal, kalau Abdul Somad datang ke sini akan kami usir dia. Datang Pak Kapolda Jawa Tengah, dijemputnya saya di airport Semarang sampai ke Sultan Agung, dikawalnya balik lagi. Rupanya dia pernah jadi Kapolda Riau. Kita membawa berlayar mata sebiji dalam peti hutang emas dapat dibayar hutang budi di bawah mati. Tinggalkanlah kenangan yang baik.
Insya Allah Bapak Ibu semua meninggalkan kenangan yang baik bagi masyarakat Riau Bumi Lancang Kuning, meninggalkan kenangan yang baik, jabatan yang baik dipakai untuk yang baik-baik insya Allah. Amin. Ustaz Al-Muqtin ini ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dia ini ketua yayasan sampai hari kiamat, tak diganti-ganti. Kenapa begitu? Karena nama dia Ustaz Al-Nof Dinar. Dinar itu artinya uang emas. Kenapa dia dipilih jadi ketua? Karena dia tidak akan korupsi, karena namanya uang emas. Dinar. Kalau rial masih ragu. Mohon maaf Pak, saya nama dia Al-Nof Dinar. Yayasannya terletak setelah jembatan Leton. Dari sini Leton. Itu ada simpang, namanya Simpang Bingung. Di Riau ini ada Simpang Bingung, di Rokan Hilir ada namanya Simpang Benar. Jadi di Riau ini dari kebingungan mencari kebenaran itu 7 jam. Nah, bagi yang selama ini bingung sampai di Simpang Bingung, tak usah bingung lagi. Sampai Simpang Bingung belok kiri. Disitulah dia Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sekarang sudah masuk tahun keempat. Santrinya 1 tahun 25 orang gratis. Ustaz Tatang Yudiansah ketua Yayasan Pembina, Ustaz Al-Muqtin. Ustaz Somatik bagian iklan. Saya dikasih orang sebagian ini. Yang ditengoknya kalau ngurus duit agak-agak kurang amanah. Bisa ditangkap penjagaan nanti. Maka dia jadi iklan aja, dia bagian iklan aja. Bapak Ibu dimanapun semalam, ini belakang kita ada asrama yang belum selesai. Kita tidak ingin anak-anak ini belajar kena hujan. Kirimkan segera. Ingat, Anda akan mati. Dikirimkan mereka. Tanahnya tanah wakaf 1 hektar, wakaf dari Pak Edward Sanger. Ini gajiku pertama kali PNS Pak Ustadz, sudah gaji bulan pertama. Aku ingin wakaf lillahi ta'ala. Diwakafkannya, kami bangun pagar. Pagarnya cantik. Semua orang asal sampai, belum lagi masuk ke dalam, baru menengok pagarnya aja udah macam menengok kucing angkora. Jadi nanti Bapak Ibu ada kesempatan panjang umur sehat badan, tolong jenguk pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat 500 meter 200 meter sebelum TPU Covid. Maka pusat tertuju karena itu. Nah, jadi slogannya sebelum ke TPU singgahlah ke YTW. Kalau sudah ke TPU jangan datang lagi ke YTW. Kalau Bapak Ibu udah ke TPU, datang ke tempat kita, kami jawab Assalamualaikum Ustaz. Tak usah datang lagi. Ada orang sakit hidupkan lilin. Waktu itu belum ada PLN, jadi orang yang sakit hidupkan lilin. Begitu yang sakitnya meninggal, mati, hembusan terakhir mati, langsung ulama yang ada di samping itu menghembus lilin itu. Gelap ke ruangan itu, marah. Kenapa kau hembus lilin? Tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Tapi setelah dia mati, lilin ini punya ahli warisnya. Dan ahli warisnya belum tentu izin lilin kita pakai. Haram kita pakai lilin. Begitulah mobil, rumah yang ibu bapak miliki sekarang. Berakhir nafas terakhir bukan punya ibu, bukan punya bapak. Punya siapa? Punya Yayasan Tabung Wakaf. Mohon nangislah ibu-ibu di tepi liang lahat. Saya sering kali saya mengantar jenazah untuk ngambil pelajaran. Kayak Abdul Somad, kau jangan cuma ceramah aja. Tengok liang lahat tuh Abdul Somad, saya tengok. Mohon nangislah istrinya. Jangan tinggalkan kami, bang, aku mau masuk ke dalam. Ada dokter di samping itu melarang, jangan bu. Saya tak ada, saya larang dia. Saya mau nengok betul, kan dia mau masuk. Ini kan kita lagi sedang di dalam, ya orang di luar itu kan tak tahu. Ini saya dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau suami meninggal, ibu mau ini. Tolong Pak Kajati jangan undang lagi Ustaz Somad ini
mati, semuanya rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kekal abadi tinggal amal soleh. Ayat sholat, sempat-sempatkan ngambil sembahyang sholat di masjid. Di kantor kerja sini ada masjid. Saya pernah nanya aja. Dari menjawab spontan tadi, itu saya yakin orang kerja sini masjid. Tapi pas saya tanya di kantor kerja sini ada masjid. Sempat-sempatkan ke masjid, bayar zakat sempat-sempatkan. Kau kenapa tak bersedekah? Aku banyak betul tanggunganku sekarang, anakku sekolah. Nantilah kalau anak udah kuliah, rupanya makin kuliah UKT naik. Nantilah kalau anak ini nanti udah kerja, insya Allah aku bersedekah. Pas anak udah kerja tak juga bersedekah. Kenapa? Persiapan pernikahan, mahar naik, pula harga mahar. Nantilah kalau anak udah nikah, rupanya anak udah nikah tak juga bersedekah. Kenapa? Persiapan cucu mau operasi sesar. Nauzubillah, sampai mati tak akan pernah bersedekah. Sempat-sempatkan selagi mampu, sempat-sempatkan selagi ada, sampai masanya nanti kita mau, tapi kesempatan sudah berakhir. Rasanya sudah. Tadi saya dikasih tahu jam 11 Pak Ustaz, sudah jam 11 lewat 15. Begitu rupanya kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya terbuka. Lancar aja saya ceramah. Padahal dari tempat yang paling saya grogi ceramah hari ini. Jam 8 pengadilan, jam 10 kejaksaan. Ini memang hari stres tadi. Pengadilan, kejaksaan. Tapi rupanya di pengadilan tadi lancar, di kejaksaan pun lancar. Rupanya orang kejaksaan ini bersih-bersih. Bapak Ibu yang biasa bicara public speaking depan orang, itu tahu. Kalau kita ngomong di depan orang yang orang tuh hatinya kusut, itu kita lebih kusut lagi. Saya pernah tahu sih ada depan orang, wah makali terasa. Kenapa? Rupanya di depan itu sakit semua. Hari ini semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 11.15, nanti kami akan segera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, masuk dalam program 20 jam bersama Ustaz yang semuanya diserahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di akhir majlis mari kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua istiqomah iman dan Islam, anak keturunan soleh dan solehah, Republik Indonesia, Riau, Bumilacang, Kuning, Baldatun, Taibatun, Warahmatun, Wafur, sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah SAW. La tada'lana dzamban illa ghafarta, ampunkan dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridun illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Allahumma ja'alna aqwiya ya qawiyyu ya matin. Engkau yang Maha Kuat, berikan kami kekuatan untuk menegakkan keadilan di negeri ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina la yakhshawna illallah. Jadikan kami orang yang termasuk tidak takut hanya kecuali kepada Engkau saja ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkat Nabi Muhammad sampaikan segala hajat niat baik kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah. Jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa fi kulli umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya tutup dengan sebaik pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berada di